Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan judul kegiatan perkayasaan pertumbuhan, sintasan, dan rasio RNA atau DNA post larva udang windu dengan penambahan aminovita pada media pemeliharaan. Yang melatar belakang kegiatan ini adalah satu, permintaan pasar, di mana kita tahu bersama sumber alam yang cukup besar memberikan peluang pengembangan budidaya udang windu. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan produksi udang windu. Yang kedua, fase larva. Fase larva yang paling kritis karena biasanya terjadi tingkat mortalitas yang tinggi. Adapun permasalahan, pakan yang dikonsumsi udang tidak semua dapat dicerna. Salah satunya tergantung pada kemampuan enzimatik dalam saluran pencernaan udang. Selanjutnya, pemanfaatan bakteri aminovita memiliki kemampuan mengurangi koloni, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, serta menetralisir kualitas air. Bakteri membantu daya cerna usus, memiliki nilai gizi, dan dapat meningkatkan pencernaan, dan tentu akan meningkatkan nafsu makan dan pertumbuhan larva. Selain itu akan menambah bioavailability dan memberi tingkat tekstur pakan yang bagus, dan sebagai asupan larva dalam memberikan pakan. Tujuan dan kegunaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dosis aminovita dalam media pemeliharaan berdasarkan respon pertumbuhan, sintasan, post larva udang windu, pengukuran rasio RNA atau DNA, dan parameter kualitas air. Sedangkan untuk kegunaannya diharapkan dapat menambah informasi terutama dosis penambahan aminovita pada media pemeliharaan yang cocok untuk meningkatkan pertumbuhan dan sintasan post larva udang windu. Metodologi. Metodologi dalam waktu dan tempat. Di unit pembenihan udang windu, di unit pembenihan udang penait Balai Perikanan Budidaya Air Petakalar, pelaksanaan kegiatan perkayasaan dimulai pada bulan April sampai dengan Mei 2019. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama, satu, aminovita. Aminovita digunakan sebagai bahan uji. Yang kedua, pakan komersil sebagai sumber makanan organisme uji. Yang ketiga, larva udang windu, larva Stadiamesis sebagai organisme uji. Aquades sebagai pembilas alat pengukur kualitas air. Yang kelima, air laut sebagai media hidup organisme uji. Selanjutnya, hewan uji. Larva udang windu Stadiamesis atau MP3 dengan kepadatan 80 ekor per liter. Bahan uji, aminovita yang mengandung asam amino, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, wadah pemeliharaan bak beton persegi 4 panjang dengan ukuran 2,60 kali 1,907 dan 1,20 meter kubik dengan volume 8 meter kubik sebanyak 4 buah yang diisi air sebanyak 6 meter kubik. Pada tebar tiap wadah perkayasaan yaitu 80 ekor liter larva udang windu Stadiamesis. Pemeliharaan larva dilakukan selama 15 hari dan dilakukan pengontrolan kualitas air secara teratur serta penambahan pakan buatan. Aplikasi penambahan aminovita pada media pemeliharaan dilakukan setiap 2 hari sekali selama pemeliharaan 18 hari. Adapun hasil dan pembahasannya, pada tabel pertama kami rata-rata estimasi jumlah post larva udang windu yang hidup setiap perlakuan pada akhir percobaan, di mana kita lihat bahwa untuk dosis aminovita yang 10 dengan mulai dari hari
0 itu penebaran sebanyak 375.000. Terus hari kedua 150, hari 12 hari selanjutnya itu sudah menjadi SR yang 139 sampai 500.000. Dan pada hari akhir puncak, dan kita bandingkan dengan kontrol yang sama-sama penebaran, ada perubahan yang signifikan. Percobaan dilakukan selama 12 hari pemeliharaan. Hasil menunjukkan estimasi jumlah pos larva udang windu yang diamati mengalami penurunan populasi seiring waktu pemeliharaan. Estimasi jumlah diukur sejak tebar napli sampai ukuran pos larva. Jumlah larva udang windu pada akhir percobaan terlihat dengan penambahan suplemen aminovita lebih tinggi populasinya dibanding dengan kontrol. Jumlah populasi tertinggi terlihat pada penambahan aminovita dosis 10 gram per meter kubik, yaitu 71.400 ekor, dan terendah pada kontrol hanya 26.600 ekor. Tabel kedua itu rata-rata kelangsungan hidup dan pertumbuhan biomas pada larva udang windu akhir percobaan. Di mana kita lihat pada tabel ini, itu kelangsungan hidup pos larva udang windu dengan penambahan aminovita dosis 10 gram per meter kubik sebagai persentase tertinggi, yaitu sebesar 19,06. Sementara tingkat kelangsungan hidup terendah adalah tanpa penambahan aminovita atau kontrol, yaitu hanya 7,09 kurang lebih. Penambahan biomasa pos larva udang windu dengan penambahan aminovita dengan dosis 10 gram meter kubik diketahui sebagai pertumbuhan biomasa tertinggi, yaitu sebesar 207,06 plus minus 3,1,17 gram, sementara terendah pada kontrol hanya 77,14 atau kurang lebih 6,97 gram. Sedangkan pada tabel ketiga itu rata-rata penggunaan rasio RNA dan DNA pos larva udang windu pada akhir percobaan. Dari tabel terlihat rasio RNA atau DNA pos larva udang windu kontrol diketahui sebagai rasio RNA atau yang tertinggi, yaitu sebesar 1,025 atau 0,029. Sementara rasio RNA dari pos larva udang windu terendah adalah dosis penambahan aminovita 10 gram dihasilkan hanya 1,017 atau kurang lebih 0,030. Hal ini diduga karena penambahan aminovita yang diberikan kepada media pemeliharaan larut dalam air dan tidak diserap dengan baik oleh pos larva udang windu, sehingga nilai rasio RNA atau DNA yang diperoleh bervariasi. Mari kita lihat pada tabel keempat, kisaran dan nilai rata-rata parameter kualitas air pemeliharaan selama percobaan, di mana parameter itu suhu berkisar antara 29 sampai 30 dengan rataan 29,7 atau 0,5 kisaran, sedangkan kontrol 29,7 dengan rataan 29,9 dengan 0,4. Salinitas 30 sampai 33 dengan rataan 31 atau 1,1, sedangkan kontrol 30 sampai 33 dengan 31,1 atau 1,2. pH 7,6 dengan ratanya 7,9, terus 79 dengan 8,2 dan 8,01. DO 4,9 atau 6,7 dengan rataan 5,4, sedangkan kontrol 4,8 atau 7,6 dengan rataan 5,7
atau 0,9. Alkalinitas 115,1 atau sampai 138,5 dengan rataan 127,8 atau 10,4. Sedangkan untuk kontrol 118,8 sampai 148,1 dengan rataan 133,5 atau 12,5. Sedangkan total vibrio lebih kecil daripada 2,5. Sedangkan rataan 2,5 0, total bakteri 2,5 kali 10 pangkat 3 sampai 3,8 kali 10 pangkat 4. Dengan kontrol 2,5 kali 10 pangkat 3 sampai 3,8 kali 4. Itu. Memperlihatkan parameter kualitas air wadah pemeliharaan selama percobaan masih tergolong baik pada kisaran batas yang layak untuk pemeliharaan pos larva udang windu. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan ini, yang pertama, penambahan aminovita memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan biomasa dan kelangsungan hidup udang windu. Yang kedua, pertumbuhan relatif tertinggi pada pemberian aminovita dengan dosis 10 gram per meter kubik dengan nilai pertumbuhan biomasa sebesar 207,06 atau kurang lebih 31,17 dengan tingkat kelangsungan hidup 19,04 atau kurang lebih 2,87%. Namun demikian, penggunaan aminovita memberikan nilai pengukuran rasio RNA atau DNA lebih rendah. Sementara itu, kualitas air wadah pemeliharaan selama pemeliharaan masih tergolong baik pada kisaran batas yang layak untuk pemeliharaan udang windu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.